Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 11 Februari ya, jam setengah 12 siang. Di hari ini saya kebetulan ambil cuti kemarin karena anak saya lagi lomba, terus hari ini baru pulang. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai Total atau Total Bangun Persada, TOTL. Ini adalah perusahaan konstruksi yang sebenarnya saya tidak terlalu paham awalnya di perusahaan konstruksi, tapi setelah saya cek ada hal yang menarik di saham ini. Nanti kita lihat di akhir ya. Untuk EPS 2024 perkiraan dari Stockbit 70, kemudian trailing 12 month-nya 71. Revenue perkiraannya 2,9 sampai 3,1 triliun. Kalau dilihat dari planning di tahun 2024 awal lalu saat mereka merilis laporan, estimasinya di 3,1, jadi harusnya ini sesuai dengan planningnya dari Total ya. Dan ini bagus. Terus selanjutnya kalau dilihat dari sisi dividen, jika IPS-nya adalah 71 dan kita hitung dividennya, dividen payout rasionya 80%, maka kemungkinan potensi dividennya adalah Rp57 atau 9,7%. Itu kemungkinannya dibagi di bulan Mei ya. Ini 1 kali per tahun. Jadi biasanya 12 bulan. Harga hari ini di 585. Kemudian ini harga wajar ini karena saya pakai 10 kali dividen jadi 568. Artinya kalau 9,7 sebenarnya masih cukup aman. Karena menurut saya perusahaan yang bagi dividen di atas 8% itu termasuk perusahaan yang bagus. Jadi kita itu santai aja ya kalau di saham, baiknya kalau perusahaannya itu membagikan dividen dan harga kita itu masih di dalam batas normal. Kalau harganya turun, kita jadi tidak panik. Kemudian kalau harganya naik, kita jadi berpeluang untuk mengambil dari sisi capital gain. Terus history dividen dari tahun 2007. Jadi ini TOTL ini berdiri tahun 1970. Kemudian terdaftar di BEI itu 25 Juli 2006. Nah, dividennya dari 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini bagi terus dan konsisten pembagiannya itu tahunan ya. 1 tahun sekali. Mulai dari yield-nya mulai dari 15, Rp7, Rp2, Rp7, Rp14, Rp44 dan seterusnya sampai terakhir 2023 itu paling tinggi itu di Rp100. Kemudian 2024 di Rp40. Rp40 ini kalau lihat dari EPS-nya di 2023 ini sekitar 80 ya. Kita coba ya. 40 dibagi 50. 0,8. Nah, tadi di DPS saya ini juga 80% ini diambil dari 2023 yang lalu. Lalu bagaimana ini kalau kita masukkan ke dalam skenario dividen investing dalam waktu untuk 30 tahun ke depan jika kita hanya invest di saham ini saja. Tadi yield-nya itu sekitar 9,6 ya. Nah, kalau kita mau pensiun nanti di angka 10 juta per bulan, dapat dividennya atau 120 juta per tahun, dengan yield dividen seperti Total 9,6%, ini berarti kita asumsikan flat terus per tahunnya minimal 9,6%, maka nilai investasi kita harus sekitar 1,25 miliar. Dengan skema pensiun 30 tahun lagi, dari umur 25 sampai umur 55 tahun, asumsi inflasi itu sekitar 22,5%, maka future value dividennya itu sekitar 250-an juta dan nilai investasi 2,6. Nah, kemudian kita nyicil nih setiap bulan 1,5 juta per bulan dijadikan nabung saham ya dan modal awal 50 juta.
maka di tahun ke-25 ya, itu sudah 246 juta atau 20 juta per bulan. Tadi kan target kita ini ya, 251 juta. Jadi 10 juta per bulan hari ini itu sama dengan kira-kira 250 juta per tahun nanti ketika 25 tahun ke depan. Jadi mungkin ini di tahun ke-26 ya. Di tahun ke-26 ini sudah tercapai. Investasinya seperti apa? Investasinya hanya 1,5 juta per bulan selama 26 tahun dan setiap 5 tahun itu ada kenaikan 20% dari cicilan kita karena asumsi gajinya naik misalnya begitu. 1,5 juta di periode pertama, 1,8 juta di periode kedua, 2,6, 2,5 dan ini adalah grafik dari investasi per bulan kita dan ini adalah grafik dari dividen per bulan yang kita terima. Di periode pertama mungkin kecil. Periode kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini sudah mulai eksponensial. Nah, inilah yang dimaksud compounding interest. Salah satu keajaiban dunia ke-9 ya. Kata Einstein. Iya, keajaiban dunia itu 7. Einstein bilang yang ke-8 tuh harusnya compounding interest. Oh iya. Oh, salah, sorry. Ini koreksi, jadi salah satu keajaiban dunia ke-8 karena keajaiban dunia itu hanya 7 katanya begitu. Jadi compounding interest. Nah, apa yang menarik di perusahaan ini? Kita lihat dari sisi manajemennya. Ada banyak manajemen ini, presiden, komisaris, dan seterusnya. Ini ada Pak Yantiko Macaya ya. Ini Bapak apa Ibu ya? Mestinya Bapak ya. Reno Adi Putranto. Saya nggak lihat dari sisi individualnya masing-masing ya teman-teman. Tapi jam terbangnya mereka itu sampai 21 tahun. Jadi presiden itu 21 tahun, kemudian 13 tahun. Ini orang lama semua. Jadi orang yang sangat berpengalaman. Artinya kalau 21 tahun dia sudah melewati krisis 98, udah melewati krisis 2008, udah melewati berbagai perubahan presiden ya. Terus manajemennya membeli di Oktober 2024 dan April 2024. Salah satu manajemennya namanya Bu Mulyati Sutrisno. Bu Mulyati itu membeli 700.000 lembar saham senilai 400 juta. Kapan? Tahun lalu. 2 kali ya. Dia beli di 590 dan beli di 474. Dan sekarang harganya 590. Persis seperti Oktober 2024. Kenapa ini penting? Ini menandakan bahwa perusahaan ini dipercaya oleh individual manajemen yang ada di dalamnya. Kalau mereka membeli perusahaan ini senilai 400 juta, kan nggak mungkin beliau membeli dengan tujuan nyari kerugian. Kan nggak mungkin. Pasti tujuannya kan nyari keuntungan. Dan masih banyak manajemen yang lain yang pegang secara share. Namanya Pak Pinarto Sutanto ini yang paling banyak. Ya, 62 juta lembar. Artinya apa? Kalau banyak manajemen yang masuk di sini, banyak yang punya, berarti mereka juga punya kepentingan membagi dividen supaya mereka mendapatkan dividen secara pribadi. Kalau kita hitung Pak Pinarto Sutanto, dia punya 62.232.500 lembar kali dividen tahun lalu saja Rp40 yang dibayarkannya di tahun 2024, maka dia menerima dividen 2,4 miliar satu tahun. Ini hanya memiliki perusahaan ini sebesar 1,83% saja. Ini kalau satu tahun dibagi 12, seolah-olah 207 juta per bulan. Clear ini ya, murni. Nah, kita simulasi Bu Mulyati Sutrisno yang 700.000 lembar. Karena kemarin belinya di April, kemungkinan beliau tidak menerima ya. April, Mei. Oh ini Mei berarti terima. Oke, kita asumsikan di tahun ini aja. Misalnya, tahun ini bagi juga 40 misalnya begitu ya. Kan estimasinya sebenarnya bukan 40, harusnya lebih dari itu. Misalnya 700.000 kali 40 aja.
maka dia akan menerima sekitar 28 juta 1 tahun. 28 juta lumayan loh. Kenapa? Karena yang diinvestasikan oleh Bu Mulyati itu sekitar 400 juta. 400 juta ini sama persis kalau kita mau beli rumah. Beli rumah 400 juta itu, tipe 36 di Cikarang ini, itu sudah agak susah. Dan setahun dikontrakkan 28 juta itu susahnya minta ampun. Paling di sini kontrak harganya sekitar 15 jutaan sebulan. Setahun. Artinya apa? Dengan hasil seperti ini itu sudah sangat bagus. Karena tidak bayar listrik, tidak bayar PBB, tidak ada renovasi, tidak bayar apapun. Karena dividen kan sifatnya pasif. Nah, bagaimana ke depan? Nanti harusnya kita lihat di informasi ketika mereka menyampaikan public expose di 2025. Tapi kalau lihat dari 2024, kita bisa mengestimasikan juga. Ini yang sudah dibangun, mereka sebenarnya fokusnya adalah di proyek-proyek yang pembangunan gedung ya. Kemudian ini perolehan kontrak baru, mereka sudah estimasikan juga di 2024, 3,5 T. Mungkin ini yang nanti akan menjadi revenue di 2025. Nanti kita lihat. Karena di 2024 sesuai dengan prediksinya total. Kan kalau proyek pembangunan begini kan nggak langsung ya. Nggak langsung dapat proyek kemudian langsung jadi sales gitu kan nggak bisa ya. Mereka pasti dapat drawing dulu, dapat rencana dulu, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah bisa diestimasi. Terus ini per Maret 2024, proyek yang sedang dihitung. Nah, jadi ini karena diestimasi berarti sedang dihitung, itu nilainya 11 triliun. Ini kalau dapat semuanya. Kalau dapat separuh saja ya berarti sekitar 5 triliun kan gitu. Kalau dapat 30% saja berarti sekitar 3,3 triliun kan gitu. Sedangkan salesnya mereka itu sekitar 3 triliun nih pendapatannya. Margin laba kotor ini masih bisa di-maintain ya, 16, 13, 14. Kemudian, salah satu perusahaan yang menurut saya menarik itu adalah ketika mereka melakukan presentasi seperti ini, laporan seperti ini, mencantumkan atau menambahkan informasi pembayaran dividen. Ada perusahaan di list saya yang tidak ada cantuman informasi pembayaran dividen seperti ini. Kenapa ini penting? Karena salah satu ini yang menandakan bahwa penting juga bagi manajemen. Kan kalau menurut mereka penting berarti disampaikan kan gitu. Kalau menurut mereka nggak penting, mereka nggak bisa menjanjikan, mereka nggak bisa memberikan progres atas dividen, pasti sama mereka nggak disampaikan. Jadi kalau ada perusahaan yang menyampaikan begini, walaupun turun, berarti gentle dia. Gentleman bahwa ya saya dividennya turun, tapi tetap aja disampaikan. Kita sekali lagi, kita ini orang luar yang tidak ada di dalamnya, dan kita pengen menganalisa bagaimana perusahaan yang ada di situ lewat tanda-tanda yang ada, kan gitu. Ada laporan keuangan, ada presentasinya mereka, ada manajemennya. Oke ya, karena sudah semua dan total ini adalah nomor 11 di list saham saya. Kalau teman-teman mau lihat review yang lain, ada ITMG, bisa klik yang di sebelah kiri. Kemudian ada juga perusahaan yang bagus, tapi harganya sedang diskon, sedang turun. Itu Astra Otopat. Nanti teman-teman bisa klik yang di sebelah kanan. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.